Dengan saya sendiri yaitu Eka Wulandari, Saya Susana Maria. saya Nura Sifat, saya Anggita Salsabila. Sekian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anggita Salsabila. Saya akan menjelaskan apa itu angka indeks. Angka indeks adalah suatu bentuk analisis data statistik yang ditunjukkan untuk mengukur besarnya fluktuasi pada perkembangan harga di berbagai macam komoditas selama kurun waktu tertentu. Tahun dasar atau base periods adalah waktu atau tahun yang dijadikan dasar dalam menentukan perkembangan harga, berfungsi sebagai tahun pembanding. Angka indeks menjadi sebuah indikator yang sangat penting dalam menentukan kebijakan yang akan diambil dalam pemerintah, karena angka indeks bisa mengatasi solusi dari permasalahan ekonomi. Ada 3 faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan tahun dasar, yaitu yang pertama, tahun dasar sebaiknya dipilih pada perekonomian yang relatif stabil. Yang kedua, pemilihan jarak antara tahun dasar dengan tahun yang sekarang tidak terlalu jauh. Yang ketiga, dalam menentukan tahun dasar perlu diperhatikan peristiwa penting seperti contohnya kenaikan BBM, tarif listrik, ataupun yang lainnya. Yang kedua, ada jenis-jenis angka indeks. Ada beberapa jenis dari angka indeks yang bisa dikelompokkan berdasarkan cara penggunaan dan cara penentuannya. Berdasarkan cara penggunaannya, yang pertama ada angka indeks harga. Angka indeks harga merupakan angka indeks yang dipakai untuk menunjukkan perubahan harga suatu barang atau sekumpulan barang, berapa persentase penurunan atau kenaikan harga pada barang tersebut. Yang kedua, ada angka indeks kuantitas. Berbeda dengan angka indeks harga, angka indeks kuantitas yaitu suatu angka indeks yang dipakai dalam mengukur kuantitas satu barang atau sekumpulan barang, baik yang diproduksi maupun yang dikonsumsi. Yang ketiga, ada angka indeks nilai. Angka indeks nilai yang berarti suatu angka indeks yang dipakai untuk melihat perubahan nilai dari suatu barang atau sekumpulan barang, entah barang yang dihasilkan impor maupun barang yang diekspor. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Ashifa. Selanjutnya, berdasarkan cara penentuannya terbagi menjadi 3. Yang pertama, angka indeks tidak tertimbang. Suatu angka indeks yang di dalam pembuatannya tidak memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Yang kedua, angka indeks tertimbang. Kebalikannya, dengan angka indeks tidak tertimbang, maka indeks tertimbang yaitu suatu angka indeks yang di dalam pembuatannya akan memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Yang ketiga, angka indeks lantai. Angka indeks lantai merupakan suatu angka indeks yang disusun berdasarkan interval waktu secara berurutan. Angka indeks yang dipakai untuk membandingkan suatu waktu tertentu dengan waktu kapan saja sebagai waktu dasar. Selanjutnya, kegunaan angka indeks. Angka indeks dapat digunakan dalam berbagai pengukuran seperti yang sudah dijelaskan tadi. Misalnya pada indeks perdagangan untuk mengukur hasil penjualan barang yang nyata. Kemudian ada indeks harga konsumen, yaitu sebagai alat pengukur dalam taraf hidup, baik penerima pendapatan tetap melalui pengukuran pendapatan nyata, upah nyata, maupun juga untuk mengukur kekuatan beli uang. Selain pemaparan tadi, kegunaan angka indeks yang lainnya yang pertama, memudahkan dalam hal membandingkan, menganalisis rangkaian dalam menetapkan suatu periode dasar yang mencakup berbagai kumpulan angka. Yang kedua, menjadi suatu cara mudah yang mengekspresikan suatu perubahan pada jumlah data sekelompok bagian yang heterogen. Yang ketiga, mampu mengubah data menjadi angka indeks yang dapat memudahkan dalam membandingkan tren suatu rangkaian yang terdiri dari jumlah-jumlah besar. Yang keempat, menjadi salah satu peralatan statistik di mana dapat berguna dalam mengembangkan pengetahuan mengenai aspek perekonomian. Selanjutnya ada metode menghitung angka indeks. Terdapat beberapa metode menghitung angka indeks. Yang pertama yaitu ada angka indeks harga. Rumusnya IA sama dengan sigma PN per sigma PO dikali 100, di mana IA indeks harga tidak ditimbang, PN harga yang dihitung angka indeks, PO harga tahun dasar. Berikut adalah contoh soal dari angka indeks harga. Penyelesaiannya, IA sama dengan
2 juta per 1.800.000 dikali 100 sama dengan 111,11%. Yang kedua, ada angka indeks kuantitas. Rumusnya IA sigma QN per sigma QO dikali 100, di mana IA indeks kuantitas tidak ditimbang, QN kuantitas yang akan dihitung angka indeks, QO kuantitas tahun dasar. Berikut adalah contoh soal dari angka indeks kuantitas. Penyelesaiannya IA sama dengan 1400 per 1300 dikali 100 sama dengan 107,69%. Yang ketiga yaitu angka indeks nilai. Rumus dari angka indeks nilai ada dua. Yang pertama ada IA sigma PN dikali QN per sigma PO dikali QO dikali 100. Atau bisa menggunakan rumus IA sama dengan sigma VN per sigma VO dikali 100. Di mana IA angka indeks nilai, VN nilai yang dihitung angka indeksnya, VO nilai pada tahun dasar. Contoh soal dari angka indeks nilai. Jika diketahui harga suatu barang pada tahun 2007 sebesar 50.000 per kilogram, pada tahun 2008 meningkat menjadi 60.000 per kilogram, hitunglah angka indeks harga barang tersebut pada tahun 2008. Penyelesaiannya, IA sama dengan 60.000 per 50.000 dikali 100 sama dengan 120%. Yang keempat ada metode agregatif sederhana. Rumus dari metode agregatif sederhana yaitu IA sama dengan sigma PN dikali W per sigma PO dikali W kali 100, di mana IA indeks harga yang ditimbang, PN nilai yang dihitung angka indeksnya, PO harga pada tahun dasar, W faktor penimbang. Berikut adalah contoh dari metode agregatif sederhana. Penyelesaiannya IA 23.250.000 per 21.500 dikali 100 sama dengan 108,13%. Yang kelima ada metode Las-Peyres. Rumus dari metode Las-Peyres yaitu IL sama dengan sigma PN dikali QO per sigma PO dikali QO dikali 100, di mana IL angka indeks Las-Peyres, PN harga tahun yang dihitung angka indeksnya, PO harga pada tahun dasar, QO kuantitas pada tahun dasar. Berikut adalah contoh soal dari metode Las-Peyres. Penyelesaiannya IL 490.000 per 460.000 dikali 100 sama dengan 106,52%. Selanjutnya metode Paces yang rumusnya adalah IP sigma PN dikali QN per sigma PO dikali QN dikali 100, di mana IP-nya adalah angka indeks Paces, yang PE-nya harga tahun yang dihitung angka indeksnya, PO-nya harga pada tahun dasar, QE-nya kuantitas tahun yang dihitung angka indeksnya. Seperti soal di sini, penyelesaiannya adalah IP sama dengan 542.500 dibagi 490 dikali 100, hasilnya 107,04%. Selanjutnya ada metode Drobdis and Bowley yang rumusnya adalah ID sama dengan metode Lapierre ditambah metode Paces dibagi 2. Yang sudah diketahui, metode Lapierre adalah 106,52 ditambah 107,04 dibagi 2 sama dengan 106,78%. Selanjutnya metode Irving-Fisher. Rumusnya adalah IP akar IL dikali IP. Sudah diketahui IP-nya 106,52 kali 107,04 sama dengan 106,77%. Selanjutnya metode Matrix Edward.
Yang rumusnya adalah IM sama dengan sigma QO ditambah QN dikali PN per sigma QO ditambah QN dikali PO dikali 100. Seperti contoh soal di atas, telah diketahui IM sama dengan 992.500 dibagi 950 dikali 100 sama dengan 104,47%. Selanjutnya, angka indeks rantai. Angka indeks rantai merupakan perhitungan angka indeks di mana menggunakan tahun sebelumnya sebagai tahun dasar. Dalam menghitung angka indeks tahun 2000 dengan tahun dasarnya 1999. Angka indeks tahun 2001 dengan tahun dasarnya 2000. Dan angka indeks tahun 2002 dengan tahun dasarnya 2001. Selanjutnya, angka indeks proses deflasi terbagi menjadi 2. Yang pertama, upah nominal yang tinggi tidak selalu mencerminkan tingkat hidup yang lebih baik, terutama jika harga kebutuhan pokok juga naik. Yang kedua, besar kecilnya upah nyata tergantung pada angka indeks biaya hidup atau angka indeks harga konsumen. Rumus untuk menghitung upah nyata melalui proses deflasi, upah real sama dengan upah nominal dibagi indeks biaya hidup dikali 100. Atau juga upah real sama dengan upah nominal dibagi indeks harga konsumen dikali 100. Kesimpulannya, materi ini membahas angka indeks, sebuah alat analisis statistik yang mengukur fluktuasi harga komoditas dalam periode tertentu. Angka indeks sangat penting dalam analisis ekonomi, membantu pemerintah menentukan kebijakan untuk mengatasi masalah ekonomi seperti inflasi, deflasi, dan pertumbuhan produksi.